Shalom, salam sejahtera. Saat ini saya akan menyampaikan presentasi terkait jawaban ujian tengah semester mata kuliah sistem cuaca skala meso. Baik, yang pertama, definisi tentang sistem cuaca skala meso. Sistem cuaca skala meso adalah fenomena meteorologi yang terjadi pada skala menengah antara skala sinoptik atau skala besar dan skala mikro atau skala kecil. Sistem ini mencakup proses atmosfer dengan ukuran horizontal antara 2 km hingga 2000 km dan waktu berlangsung dari beberapa menit hingga beberapa hari. Fenomena ini seringkali terkait dengan aktivitas cuaca yang lebih intens dan bervariasi secara lokal dibandingkan dengan skala sinoptik. Karakteristik utama skala ruang 2-2000 km dengan durasi waktu beberapa menit hingga beberapa hari. Fenomena cuaca yang terjadi beragam seperti badai petir, angin puting beliung, squall atau gelombang gunung. Fokus lebih dipengaruhi oleh interaksi lokal antara topografi, suhu, kelembaban, dan angin. Pembagian skala meso serta fenomena-fenomena yang terjadi. Yang pertama, meso alfa atau mesoscale alfa dengan skala ruang 200 sampai 2000 km, durasi waktu 6 sampai 24 jam. Fenomena yang terjadi, sistem konvektif mesoscale atau MCS seperti mesoscale konvektif kompleks atau MCC, squall line atau garis badai petir, hujan yang melus daerah frontal atau sistem tekanan rendah. Karakteristiknya, fenomena ini mencakup area yang luas, berlangsung dalam waktu yang cukup lama, biasanya terkait dengan sistem cuaca sinoptik seperti front cuaca. Yang kedua, mesobeta atau mesoscale beta dengan skala ruang 20 sampai 200 km, durasi waktu 1 sampai 6 jam. Contoh fenomena puting beliung besar seperti tornado dan skala besar, pola hujan lokal dengan intensitas tinggi, gelombang gunung atau mountain waves. Karakteristiknya lebih kecil daripada meso alpha, namun seringkali menghasilkan dampak signifikan di area yang terbatas. Fenomena ini sering terkait dengan aktivitas konvektif intens atau interaksi dengan topografi lokal. Mesogama atau mesoscale gamma, skala ruang 2-20 km, durasi waktu 5-60 menit. Fenomena yang terjadi, puting beliung kecil atau tornado skala kecil, downbursts, aliran udara yang dingin dari awan badai ke permukaan, sistem badai petir individu. Karakteristiknya, fenomena cuaca ini berskala sangat kecil dan bersifat cepat. Dampaknya sangat lokal namun dapat sangat destruktif, seperti tornado kecil atau angin kencang yang disebabkan oleh badai petir. Nomor 2, perbandingan rasio energi kinetik dan energi potensial gravitasi untuk menjelaskan interaksi aliran angin terhadap topografi dapat dihitung menggunakan bilangan Richardson. Rasio ini penting untuk memahami stabilitas atmosfer dan aliran udara di sekitar topografi. Rasio energi kinetik terhadap energi potensial gravitasi dalam konteks ini dapat diwakili oleh bilangan Richardson atau Richardson number dengan rumus RI sama dengan energi potensial per energi kinetik sama dengan G per U kuadrat dikalikan delta theta per theta, di mana KE energi kinetik setengah kali rho V kuadrat, di mana V adalah kecepatan angin, PE energi potensial rho G kali H, di mana H adalah ketinggian. Di mana RI adalah bilangan Richardson, G adalah percepatan gravitasi, U adalah kecepatan angin horizontal dengan satuan meter per sekon, delta theta adalah perubahan suhu potensial antara dua lapisan udara, theta adalah suhu potensial rata-rata. Energi kinetik
menggambarkan energi yang dimiliki oleh angin karena kecepatannya. Energi potensial gravitasi menggambarkan energi yang timbul dari perbedaan densitas udara akibat suhu potensial. Bilangan Richardson membandingkan stabilitas atmosfer, di mana RI lebih besar dari 1, atmosfer stabil, aliran udara sulit melewati topografi karena energi potensial dominan. RI kurang dari 1, atmosfer tidak stabil, aliran udara lebih mudah mengalir, melewati atau menghasilkan turbulensi di sekitar topografi. RI sama dengan 0 atau kondisi dalam kondisi netral, di mana energi kinetik dan energi potensial hampir seimbang. Relevansi dengan topografi. Yang pertama, ketika angin mendekati pegunungan, aliran udara akan naik ke atas lereng. Jika RI kecil, udara akan melewati puncak gunung dengan mudah. Sebaliknya, jika RI besar, udara cenderung melambat atau berhenti di lereng karena stabilitas atmosfer yang tinggi. Ketiga, fenomena seperti gelombang gunung, rotor clouds, atau breaking waves juga dapat dijelaskan melalui nilai rasio ini. Rasio ini menjadi alat penting dalam meteorologi, terutama untuk memprediksi efek topografi terhadap cuaca lokal dan turbulensi udara. Baik, saya lanjutkan untuk nomor 3. Berikut adalah penjelasan singkat tentang fenomena-fenomena atmosfer yang disebutkan. Yang pertama, gelombang gunung atau mountain waves. Gelombang atmosfer yang terbentuk di sisi bawah angin, leeward side, dari sebuah pegunungan akibat aliran udara horizontal yang terpaksa naik oleh topografi. Prosesnya ketika angin melewati pegunungan, udara terdorong ke atas. Udara yang naik dapat mengalami kondensasi dan membentuk awan lentikular atau lenticular clouds. Dampak yang terjadi, turbulensi udara, pembentukan pola angin yang mempengaruhi penerbangan. Yang kedua, the vertical propagating wave. Gelombang atmosfer yang bergerak secara vertikal melalui atmosfer akibat gangguan seperti topografi atau perbedaan suhu dan kecepatan angin. Prosesnya, energi dari gelombang ini menyebar ke atas, menyebabkan fluktuasi tekanan, suhu, dan angin di atmosfer atas. Gelombang ini lebih sering terjadi dalam kondisi atmosfer stabil. Dampak yang terjadi dapat mempengaruhi pola cuaca di atmosfer atas dan membentuk pola awan tertentu. Breaking wave. Fenomena saat amplitudo gelombang atmosfer menjadi sangat besar sehingga gelombang tersebut pecah dan menghasilkan turbulensi. Prosesnya terjadi ketika kecepatan angin bertambah seiring ketinggian atau wind shear dan mengganggu stabilitas gelombang, mirip dengan ombak laut yang pecah di pantai. Dampak yang terjadi menyebabkan turbulensi berat di atmosfer dan berbahaya bagi penerbangan. Yang berikut, downslope winds. Angin kencang yang mengalir turun dari sisi bawah angin, leeward side, pegunungan. Contohnya adalah Von di Eropa atau Santa Ana winds di California. Proses yang terjadi, prosesnya udara yang naik di sisi windward atau arah angin mendingin dan kehilangan kelembabannya. Kemudian menghangat secara adiabatik saat turun di sisi leeward. Hasilnya adalah angin kering dan hangat yang kencang. Dampak yang terjadi, suhu meningkat secara signifikan di wilayah leeward dan risiko kebakaran hutan meningkat. Yang berikut, rotor clouds atau awan turbulen yang terbentuk di dekat permukaan di sisi bawah angin leeward pegunungan akibat gelombang gunung.
Prosesnya, udara yang berputar secara horizontal menciptakan pusaran di dekat tanah. Pusaran ini cukup kuat untuk membentuk awan jika kelembapan cukup tinggi. Dampak yang terjadi, turbulensi ekstrim yang berbahaya bagi penerbangan. Awan ini sering tampak seperti menggulung atau berputar. Yang berikut, trapped Lee wave atau gelombang atmosfer yang terperangkap di lapisan udara tertentu di sisi bawah angin pegunungan akibat inversi suhu atau lapisan atmosfer stabil. Prosesnya, gelombang tidak menjalar ke atas tetapi memantul di antara lapisan stabil. Hal ini terjadi ketika ada lapisan inversi di atas pegunungan. Dampak, pembentukan pola awan lentikular yang berulang di sisi leeward. Potensi turbulensi yang signifikan di area tersebut. 6 fenomena di atas semuanya terkait dengan interaksi angin dan topografi. Mereka mempengaruhi pola cuaca lokal, pembentukan awan, dan seringkali berbahaya bagi penerbangan, terutama akibat turbulensi kuat. Nomor 4, proses interaksi shear dan convective storm. Mekanisme penting dalam dinamika atmosfer yang mempengaruhi intensitas, durasi, dan perilaku badai konvektif, termasuk badai petir dan supercell. Proses ini melibatkan interaksi antara angin geser atau wind shear dan proses konvektif di atmosfer. Berikut penjelasan lebih rinci. Yang pertama, konveksi atmosfer. Konveksi adalah proses di mana udara panas dari permukaan bumi naik ke atmosfer yang lebih tinggi, di mana ia mendingin, mengembun, dan dapat membentuk awan serta hujan. Badai konvektif terbentuk ketika udara hangat dan lembab naik secara cepat, menciptakan ketidakstabilan atmosfer. Tahapan konveksi. Yang pertama, inisiasi. Udara panas dan lembab naik karena pemanasan permukaan. Yang berikut, pengangkatan. Udara hangat terus naik hingga mencapai level kondensasi, membentuk awan cumulonimbus. Tahap yang berikut, perkembangan. Proses kondensasi melepaskan energi laten, memperkuat arus naik atau updraft. Puncaknya, awan cumulonimbus berkembang menjadi badai petir atau badai konvektif. Wind shear, perbedaan kecepatan atau arah angin dengan ketinggian atau jarak horizontal. Shear dapat terjadi secara vertikal atau horizontal dan memainkan peran kunci dalam struktur dan intensitas badai konvektif. Jenis shear, yang pertama vertical wind shear, di mana perubahan kecepatan atau arah angin dengan ketinggian. Yang kedua, horizontal wind shear, perubahan kecepatan atau arah angin secara horizontal. Peran wind shear dalam convective storm. Wind shear berinteraksi dengan badai konvektif melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, organisasi badai, di mana wind shear membantu mengorganisasi badai konvektif menjadi sistem yang lebih terstruktur seperti supercell atau badai yang memiliki rotasi mesosiklon, squall line, garis badai petir yang memanjang, mesoscale convective system atau MCS, di mana sistem badai besar yang tahan lama. Dengan shear yang kuat, badai dapat bertahan lebih lama karena updraft atau aliran udara naik dan downdraft atau aliran udara turun tetap terpisah. Yang berikut, memperkuat updraft. Updraft adalah aliran udara hangat yang naik ke atmosfer. Shear yang kuat memungkinkan udara hangat untuk terus naik tanpa terganggu oleh aliran udara turun atau downdraft, sehingga badai menjadi lebih intens. Yang berikut, memicu rotasi atau mesosiklon. Vertical wind shear dapat menyebabkan rotasi di dalam badai. Jika rotasi cukup kuat, badai bisa berkembang menjadi supercell yang seringkali menghasilkan tornado. Jenis-jenis dampak wind shear terhadap badai.
Pertama, shear lemah. Badai cenderung berkembang menjadi tipe full storm atau sederhana dan jangka pendek, tidak terorganisasi dengan baik. Berikut shear dengan sedang hingga kuat. Badai lebih terorganisasi seperti MCS dan supercell. Intensitas meningkat dengan kemungkinan menghasilkan fenomena berbahaya seperti hujan es besar, angin kencang, atau tornado. Contoh nyata, supercell, vertical wind shear memungkinkan terbentuknya rotasi mesosiklon yang menjadi cikal bakal tornado. Squall line, horizontal shear dapat menyebabkan pembentukan badai petir yang terorganisasi sepanjang garis front. Interaksi antara shear dan badai konvektif memainkan peran kunci dalam menentukan intensitas dan durasi badai. Wind shear membantu mengatur badai, memisahkan updraft dan downdraft, memicu rotasi, dan memperpanjang durasi badai, sehingga meningkatkan potensi fenomena cuaca ekstrim. Demikian untuk nomor 3 dan nomor 4. Berikut nomor 5, proses daya apung atau buoyancy. Daya apung adalah gaya angkat yang menyebabkan suatu benda atau massa udara bergerak ke atas karena perbedaan densitas antara benda tersebut dan lingkungan sekitarnya. Dalam konteks atmosfer, daya apung terjadi ketika massa udara lebih ringan atau lebih panas dibandingkan udara di sekitarnya, sehingga udara tersebut akan cenderung naik. Proses fisik daya apung dalam atmosfer. Yang pertama, pemanasan permukaan. Matahari memanaskan permukaan tanah yang pada gilirannya memanaskan udara yang berada di dekat permukaan. Udara yang lebih panas akan memiliki densitas yang lebih rendah daripada udara sekitarnya, karena molekul-molekulnya bergerak lebih cepat dan lebih terpisah satu sama lain. Udara yang lebih ringan ini akan cenderung naik karena gaya apung yang bekerja pada udara tersebut. Yang berikut, massa udara naik. Ketika udara yang lebih panas dan lebih ringan ini naik, ia bergerak dari lapisan atmosfer yang lebih padat ke lapisan yang lebih tipis. Proses adiabatik. Saat massa udara naik, ia mengalami penurunan tekanan atmosfer yang menyebabkan udara mengembang dan mendingin atau tanpa pertukaran panas dengan lingkungan sekitarnya. Yang berikut, hukum termodinamika adiabatik. Selama proses ini, suhu udara menurun, namun udara tetap berada dalam kondisi lebih ringan daripada udara di sekitarnya, yang memungkinkan terus naik. Berikut kondensasi dan pelepasan panas laten. Ketika udara naik dan mencapai ketinggian di mana suhu mencapai titik jenuh, uap air dalam udara mulai mengembun membentuk awan. Pelepasan panas laten, ketika uap air mengembun menjadi cairan, ia melepaskan energi dalam bentuk panas laten. Proses pelepasan panas ini menghangatkan udara di sekitar awan, meningkatkan daya apung, dan memperkuat kemampuan udara untuk terus naik. Stabilitas atmosfer. Jika udara tetap lebih hangat daripada udara di sekitarnya, maka proses konveksi dapat berlangsung terus. Ini disebut ketidakstabilan atmosfer yang memfasilitasi pembentukan awan konvektif dan fenomena seperti badai petir. Sebaliknya, jika udara yang lebih dingin terletak di atas udara yang lebih hangat, ini disebut stabilitas atmosfer, di mana udara cenderung terperangkap di bawah lapisan stabil, menghambat proses konveksi. Berikut adalah persamaan dasar daya apung atau buoyancy, di mana B sama dengan G kali delta theta V dibagi theta V.
keterangan. B itu daya apung dengan satuan meter per sekon kuadrat. G percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Delta theta V adalah perbedaan suhu potensial virtual antara parsel udara dan lingkungan sekitarnya. Delta V sama dengan suhu potensial virtual udara di lingkungan. Jika nilai B positif, udara akan naik. Jika nilai B negatif, udara akan cenderung turun. Indeks kestabilan atmosfer. Ketidakstabilan atmosfer yang terkait dengan daya apung dapat dihitung menggunakan indeks seperti CAP atau Convective Available Potential Energy. Dengan rumus sebagai berikut, di mana CAP Convective Available Potential Energy dengan satuan Joule per kilogram. G percepatan gravitasi, delta theta V perbedaan suhu potensial virtual antara parsel udara yang naik dan lingkungan sekitarnya. Delta V itu suhu potensial virtual udara lingkungan. LF atau level of free convection adalah titik di mana parsel udara pertama kali menjadi lebih hangat dari udara sekitarnya dan mulai naik secara bebas. EL sama dengan equilibrium level atau titik di mana parsel udara mencapai keseimbangan dengan lingkungan dan tidak lagi naik. Semakin tinggi nilai CAP, semakin besar potensi aktivitas konvektif yang intens. Kaitannya dengan aktivitas konveksi, buoyancy memainkan peran utama dalam memicu dan mengontrol aktivitas konvektif, seperti badai petir, hujan lokal, pembentukan awan konvektif. Yang pertama, pembentukan awan konvektif. Udara hangat yang naik akan mendingin hingga titik jenuh, membentuk awan kumulus. Jika daya apung cukup kuat, awan berkembang menjadi awan cumulonimbus yang dapat menghasilkan badai petir. Badai petir dan cuaca ekstrim. Dalam kondisi ketidakstabilan tinggi atau dengan daya apung besar, udara naik dengan cepat. Proses ini menghasilkan awan tebal, hujan lebat, kilat, hujan es, dan angin kencang. Yang ketiga, fenomena lokal. Pertama, thermal updraft. Daya apung menciptakan aliran udara naik yang penting dalam gliding atau olahraga layang dan pola angin lokal. Sea breeze, daya apung akibat perbedaan suhu antara daratan dan lautan memicu angin laut. Nomor 6, persamaan dasar yang berkaitan dengan gravity current. Yang pertama, persamaan kontinuitas atau conservation of mass. Persamaan kontinuitas menyatakan bahwa aliran massa udara dalam gravity current harus terjaga, yaitu tidak ada massa yang diciptakan atau dihancurkan. Persamaan kontinuitas untuk aliran fluida yang tidak kompresibel atau seperti udara dalam kasus ini dapat ditulis sebagai nabla kali U sama dengan 0, di mana U adalah vektor kecepatan aliran udara dengan satuan meter per sekon. Persamaan ini menunjukkan bahwa fluks massa udara harus konservatif dalam suatu area atau tidak ada massa yang hilang. Persamaan yang kedua adalah persamaan momentum atau Navier-Stokes equation. Persamaan momentum menggambarkan bagaimana momentum atau kecepatan udara dalam sistem berubah karena gaya yang bekerja pada fluida, termasuk gaya gravitasi dan gaya gesekan viskositas. Untuk aliran yang terjadi dalam gravity current, persamaan momentum dapat ditulis sebagai alfa U per alfa T ditambah U dikali lambda dikali U
sama dengan min 1/ρ lambda P ditambah G ditambah V lambda kuadrat dikali U, di mana U adalah vektor kecepatan fluida dengan satuan meter per sekon. Ini adalah kecepatan fluida yang sedang dianalisis dalam arah tertentu. T adalah waktu dengan satuan sekon. Rho adalah densitas fluida dengan satuan kilogram per meter kubik. P adalah tekanan fluida dengan satuan PA atau Newton per meter kuadrat. G adalah vektor percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, menunjukkan gaya gravitasi yang bekerja pada fluida. P adalah viskositas kinematik fluida atau meter kuadrat per second, yang menggambarkan seberapa mudah fluida mengalir dan berinteraksi secara gesekan di dalamnya. Lambda kuadrat U adalah operator Laplacian yang menggambarkan distribusi gesekan atau difusi momentum dalam fluida. Persamaan ini menggambarkan perubahan kecepatan udara akibat gaya gravitasi, gaya gesekan, dan tekanan dalam air. Persamaan yang ketiga yaitu persamaan energi atau heat transport equation. Gravity current juga dipengaruhi oleh perbedaan suhu yang mempengaruhi energi dalam sistem. Persamaan energi menggambarkan bagaimana suhu atau entropi udara dalam aliran berubah. Dalam hal ini, persamaan energi dapat ditulis sebagai alfa theta per alfa T ditambah U dikali lambda dikali theta sama dengan K lambda kuadrat theta. Theta adalah suhu potensial atau suhu yang sudah disesuaikan untuk tekanan. K adalah koefisien difusi termal yang menggambarkan seberapa cepat panas dapat menyebar dalam fluida. Persamaan ini menunjukkan bagaimana suhu berubah seiring waktu dan seberapa cepat perbedaan suhu dapat merambat dalam aliran gravity current. Persamaan yang keempat, persamaan ekspansi untuk kecepatan aliran atau Boyce-Teague approximation. Gravity current sering dipelajari dengan pendekatan yang disederhanakan menggunakan approximation Boyce-Teague. Untuk aliran yang melibatkan perbedaan densitas kecil, persamaan untuk kecepatan aliran dalam hal ini seringkali diberikan oleh du per dt sama dengan G dikali delta rho per rho 0 dikali L per T. G adalah percepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat. Delta rho adalah perbedaan densitas antara udara dalam gravity current dan udara di sekitarnya. Rho 0 adalah densitas preferensi udara. L adalah panjang dari gravity current. Demikian jawaban dari 6 soal UTS mata kuliah Sistem Cuaca Skala Meso. Terima kasih.